Hai, selamat datang di channel Balente Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Marilah sejenak kita perhatikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah mempermudah proses mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan dari makhluk hidup. Dan yang ketiga, membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah menyederhanakan objek studi, dan selanjutnya adalah memberikan nama pada makhluk hidup. Sistem klasifikasi dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau 3 kelompok, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenik. Berikut uraiannya. Klasifikasi sistem alami merupakan terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Dan yang kedua adalah sistem klasifikasi buatan yang didasarkan atas adanya persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah sistem klasifikasi filogenik yang didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan spesies evolusinya. Menurut Robert H. Whittaker pada tahun 1969, klasifikasi makhluk hidup terbagi dalam 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan Kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Monera. Monera merupakan organisme yang memiliki inti sel, tetapi belum memiliki membran inti sel, sehingga sering disebut dengan organisme prokaryotik. Meskipun Kingdom Monera tidak memiliki membran inti sel, tetapi organisme ini memiliki bahan inti berupa asam inti, yaitu DNA. Monera dapat membuat makanan sendiri, sehingga sering disebut dengan organisme autotrof. Ciri lainnya adalah Monera dapat bergerak atau berpindah tempat. Monera dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri dan alga biru. Berikutnya, Kingdom Protista. Protista adalah makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti sel, sehingga disebut bersifat eukariotik. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, hanya mempunyai sifat seperti hewan, tumbuhan, atau jamur. Dengan demikian, maka Protista dikelompokkan menjadi Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Protista mirip tumbuhan bersifat autotrof, memiliki klorofil, dan memiliki kemampuan berfotosintesis seperti ganggang hijau atau klorofita, ganggang coklat atau phaeophyta, ganggang firang atau chrysophyta, dan ganggang merah atau rhodophyta, serta ganggang api virhophyta. Berikutnya adalah Protista mirip hewan karena bersifat heterotrof atau tidak mampu membuat makanan sendiri.
Protista dapat memasukkan makanan dengan cara menelan melalui mulut pada membran selnya. Contohnya adalah Protozoa, Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Berikutnya yang ketiga adalah protista mirip jamur, yaitu protista yang melakukan pencernaan makanan di luar sel. Kemudian terjadi penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan makanan oleh tubuh. Contohnya adalah jamur air dan jamur lendir. Selanjutnya adalah kingdom fungi atau jamur. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Dengan demikian, maka jamur bersifat saprofit, artinya organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk, tetapi juga bersifat parasit, artinya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Jamur tidak berklorofil dan tidak berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Berdasarkan bentuk hifa, jamur dibedakan menjadi dua, yaitu jamur ganggang dan jamur benar. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Kelompok plantae atau tumbuhan termasuk makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis karena adanya klorofil di dalam kloroflas. Kingdom plantae dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau tidak mempunyai silem dan pelum seperti lumut, dan yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh seperti tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Dengan demikian, maka kingdom plantae dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tumbuhan lumut yang memiliki ciri berwarna hijau, tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ukurannya kecil, berbentuk pipih seperti pita. Lumut hidup di darat dengan menempel di atas permukaan batu, kayu, pohon, dan tanah. Berikutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta, yaitu tumbuhan yang mempunyai daun, batang, dan akar sejati, tetapi tidak memiliki bunga. Ciri khasnya adalah daun mudanya menggulung, dan di bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut dengan sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora atau sporangium yang berisi banyak spora. Selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Biji merupakan salah satu alat berkembang biak yang dimiliki oleh tumbuhan. Di dalamnya terdapat calon individu baru yang biasa disebut dengan lembaga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji hidup di daratan, tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air seperti teratai. Tumbuhan berbiji termasuk juga tumbuhan yang bersifat fotoautotrof yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup angiospermae. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup
dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua disebut dengan dikotil. Berikutnya adalah kingdom Animalia atau hewan. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yang kemudian dibagi lagi menjadi 5 kelompok makhluk hidup yang termasuk hewan avertebrata, yaitu 1. Porifera, hewan yang berpori dengan bentuk tubuh seperti spons. Contohnya adalah Spongylia dan Euspongia dan lain-lain. Berikutnya adalah Coelenterata, yaitu hewan berongga. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Selanjutnya adalah vermes atau cacing. Contohnya adalah cacing hati, cacing perut, dan lintah. Selanjutnya adalah moluska atau hewan bertubuh lunak. Contohnya cumi-cumi, gurita, seafood, kerang, tiram, dan remis. Dan yang kelima adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Contohnya belalang, udang-udangan atau krustasea seperti kepiting, laba-laba, arachnoide seperti kalajengking, dan lipan myriapoda seperti kelabang. Berikutnya yang kedua adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, antara lain fishes atau ikan, contohnya ikan emas, ikan pari, dan lain-lain. Yang kedua adalah amfibi, yaitu hewan yang mampu hidup di dua alam, yaitu darat dan air, seperti katak. Dan yang ketiga adalah reptilia, yaitu hewan yang berjalan dengan merayap, contohnya kura-kura, ular, dan buaya. Dan yang keempat adalah aves atau unggas, yaitu hewan yang tubuhnya tertutup oleh bulu, seperti burung merpati dan ayam. Dan yang kelima adalah mamalia, yaitu hewan yang menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu, contohnya sapi, kambing, kera, dan orang utan. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.